Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru Waalaikumsalam. penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching. Bersama saya Awan Sudarwan dari SMPN 1 Atap 3 Cipatujah. Dan saya Silviani dari SMK Negeri 2 Cipatujah. Dan saya sendiri Undang Sujana dari SMP Negeri 2 Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Gimana, Bu? Oke, oke, nyala. Oke lah. Observasi Pak Wan, Pak Undang, Bu Silvi. Abi mah on cam, off cam ya. Ya, siap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awan. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak Undang? Alhamdulillah sehat. Kembali Pak Awan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Undang. Oh iya, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya, Pak. Oke, sebelum melakukan proses coachingnya, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya, Pak? Boleh Pak Awan, silakan Pak Awan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan ya yang nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, Ya. harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bapak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Iya Pak Awan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti kucing ya Bu ya. Iya, Yang iya. pertama tentang kehadiran penuh dan yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik, Begitu baik, Pak. baik, Pak. Jadi Bapak ingin kembangkan tiga kompetisi itu ya Pak. Terdiri dari kehadiran penuh atau desain. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, nah kira-kira mana ya yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasinya, Pak? Silakan, Pak. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Betul. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Luar biasa. Begitu Pak Wak. Baik. Jadi ada dua ya, Pak, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan adalah saya berharap atau menginginkan kucing itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan kucing Hmm. tersebut dapat tahu
cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat Kuci sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses kucing dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Bapak untuk melakukan proses coachingnya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Usil. Usil. Assalamualaikum Bu Silviani. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Undang. Alhamdulillah, saat ini saya dalam keadaan baik. Pak Undang sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Silvi. Saya dengar Bu Silviani mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Silviani nih? Iya nih Pak, kebetulan saya ingin sedikit curhat ya Pak ya, tentang Iya, iya. permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Eh, Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Silvi. Silakan Bu Silvi mau menceritakan apa kira-kira Bu Silvi? Oke, begini Pak, sebenarnya saya di sekolah itu melihat murid-murid seperti yang rasanya kurang menarik gitu ya Pak ya, bosan begitu untuk Hah? melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan ternyata setelah saya amati mengapa terjadi hal yang seperti itu, hasil yang saya temukan adalah ternyata rekan-rekan guru di sekolah pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu terkesan monoton ya Pak ya. Maksudnya monoton itu jadi metode atau model yang digunakan itu masih ceramah seperti itu. Padahal yang saya ketahui di sekolah itu mempunyai beberapa media yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya adalah media Sarmuji dan media-media yang lainnya. Nah, sebenarnya eh, lapangan juga luas ya di sekolah gitu. Nah, jadi baik itu media Sarmuji tadi ataupun misalkan kegiatan pembelajaran di lapangan, menurut saya itu bisa digunakan apabila guru-gurunya berinisiatif untuk melaksanakan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Em, Begitu sih Pak. Jadi karena metode yang digunakan oleh teman-teman guru masih sifatnya konvensional atau ceramah, jadi wajar mungkin siswa terlihat bosan. Demikian, Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Silvia ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berkualitas ya Bu ya? Iya, Pak. Kalau saya perhatikan demikian. Pembelajarannya masih dengan menggunakan metode ceramah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi kurang bervariasi demikian, Pak. Sehingga siswa pun terlihat tidak antusias untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Bu Silviani, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Sebenarnya dengan adanya diskusi hari ini, saya berharap ada perubahan yang signifikan gitu ya, Pak ya. Setidaknya ada terlihat perubahan di sekolah. Misalkan cara guru-guru melaksanakan pembelajarannya sedikit agak diubah. Jadi lebih menggunakan model atau metode serta memanfaatkan media-media yang sudah ada di sekolah, diantaranya dengan memanfaatkan media Sarmuji tadi yang telah disediakan oleh sekolah
untuk membantu proses pembelajaran. Oh, jadi Bu Sripiani ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Ya, betul Pak, demikian seperti itu. Nah, Bu Sripiani, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Sripiani? Sebenarnya saya berharap bahwa rekan-rekan guru itu ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, diantaranya tidak lagi melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan konvensional saja, tapi menggunakan model atau metode yang bervariasi, kemudian mampu memanfaatkan media yang telah disediakan oleh sekolah secara maksimal. Karena sayang ya Pak rasanya sekolah telah menyediakan media, tapi guru-guru belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang berkreatif ya Bu ya? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya? Iya, Nah, kira-kira sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Kalau dilihat tentang rasa-rasanya, 1 sampai oke. mhm, Rasa-rasanya mungkin Pak saat ini di sekolah saya itu kalau misalkan dihitung dalam bentuk skala, kita masih ada di tengah-tengah ya Pak ya, level 5 begitu. Karena ya, mhm, demikian, karena memang masih banyak guru yang walaupun ada sebagian memang yang memanfaatkan, tapi sebagiannya mhm, lagi itu cenderung seperti kurang apa ya, jadi pokoknya belum secara maksimal memanfaatkan media yang ada di sekolah. Eh, Apalagi kalau misalkan mau menggunakan video pembelajaran atau media PowerPoint dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, itu sepertinya masih sangat jarang. Jadi pada akhirnya kembali lagi pelaksanaan pembelajarannya ceramah lagi. Demikian, Pak. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu Silviani? Em, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berharap dengan proses yang singkat atau dalam waktu yang singkat itu otomatis ya Pak ya langsung melonjak begitu besar. Namun yang saya harapkan itu adalah kontinuitas atau tingkat keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin kalau misalkan boleh saya skalakan di waktu dekat ini skalanya eh, saya di level 7 dulu saja. Nanti kalau misalkan memang sudah ada perubahan lagi, baru eh, akan di harapan saya lebih lebih dari itu. Namun untuk saat ini sepertinya di level 7 dulu sepertinya. Mhm. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan dalam proses pembelajaran itu seperti apa Bu? Hmm, yang terpikirkan oleh saya sepertinya yang paling dekat akan saya laksanakan adalah pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan yang saya sampaikan ini kepada Bapak dengan rekan-rekan yang juga memang memiliki keinginan untuk melaksanakan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, apabila ada guru yang memang menyambut baik hal ini, ingin berubah juga, saya akan berusaha melakukan pendampingan atau membersamai guru tersebut, baik itu dengan cara mentoring, ataupun pelatihan, ataupun cara-cara lainnya yang bisa saya gunakan untuk membantu rekan-rekan saya. Iya Bu, melakukan mentoring-nya Bu ya, selain mentoring, kira-kira apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan? Eh, Kalau keinginan yang lebih besar,
melihat dari cakupan ya Pak ya, kalau mentoring itu kan sifatnya individual atau hanya beberapa orang saja, kelompok kecil begitu. Kalau saya berpatokan untuk cakupan yang lebih besar, sebenarnya saya ingin melakukan kegiatan semacam pelatihan atau workshop begitu Pak. Namun saya kurang tahu apakah memang kondisinya memungkinkan untuk melakukan pelatihan atau workshop atau belum memungkinkan. Itu baru terpikirkan saja. Iya, baik. Kira-kira workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang akan dilakukan Ibu, yang mana gitu, Bu? Yang antara dua Eh, tadi. ya, kembali seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, kalau misalkan memang jangkauannya ingin lebih luas, tentunya saya inginnya ada pelatihan secara umum atau workshop begitu Pak. Namun hal tersebut tidak serta-merta dapat terlaksana begitu saja karena mungkin ada beberapa pertimbangan khususnya dari pihak manajemen sekolah. Belum tentu ketika saya mengusulkan hal ini pelatihan tersebut atau workshop tersebut akan dilaksanakan. Jadi kalau berdasarkan analisis tadi, hal yang termudah dan terdekat yang dapat saya lakukan dan tentunya tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, paling saya memilih metode mentoring ya Pak ya. Jadi saya eh, skalanya kecil dulu begitu. Nah, nanti baru kalau sudah memungkinkan bisa dilaksanakan hal lainnya. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Silvi untuk melakukan mentoring tersebut? Sebenarnya di sekolah ini ada sih Pak ya yang memang beliau itu sudah memiliki kemampuan IT-nya itu lebih lebih baik dibanding rekan guru-guru yang lain. Dalam hal ini kebetulan Bu Ita mungkin bisa membantu dan sebelumnya memang saya pernah berdiskusi dengan beliau dan beliau sangat mendukung. Demikian, Pak. Baik, Bu Silviani. Berarti nantinya Bu Silviani itu akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Ya, Pak. Saya akan berkolaborasi dengan Bu Ita tadi karena ya berdasarkan hasil diskusi yang sebelumnya beliau juga memiliki apa namanya memiliki keinginan yang sama untuk adanya perubahan di sekolah ini. Atau bisa dikatakan kita sefrekuensi gitu, Pak. Iya, nah sekarang kita nih sudah di penghujung acara nih, Bu Silvi. Dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Eh, Alhamdulillah ya Pak ya, berdasarkan hasil percakapan ini saya memiliki gambaran bagaimana langkah yang dapat saya lakukan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam mengajak rekan-rekan untuk memberikan kegiatan pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Dan berdasarkan hal tersebut, mungkin nanti akan berdampak salah satunya pada saat penyampaian materi terhadap siswa. Dan tentunya itu bisa berubah berdasarkan hasil mentoring yang insya Allah nanti saya lakukan. Mm-mm. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Silvi melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bapak telah mendengarkan curhatan saya, telah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan diskusi hasil diskusi ini saya bisa melaksanakannya dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pembelajaran di sekolah saya.
Iya, sama-sama Bu Silvi. Semoga kita bertemu lagi. Tutup saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih. Duh, sok tadi. Baiklah Pak Undang, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar Pak Undang bagaimana? Alhamdulillah Pak Wan. Tadi kucingnya berjalan dengan baik dan lancar Pak Wan. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Undang. Pertanyaannya yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Begitu Pak Wan. Baik, jadi Pak Undang sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan juga, ada beberapa catatan Pak Undang. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian Pak Undang sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Undang sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap coachingnya. Arahannya di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengar aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ini Bapak. Apa yang Bapak sudah pastikan dalam proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Pak. Boleh Bapak untuk ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Coba ceritakan. Iya Pak Wan ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya Iya. ingin mendalami, memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik, Bapak luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini juga ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wan. Siap.